Halo semuanya, selamat datang di seri video pembelajaran saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi normalisasi dan relasi antar tabel, yang merupakan inti pembahasan mata kuliah Sistem Basis Data yang saya ampu. Video ini akan saya sampaikan dalam dua seri, tentu saja agar durasi video tidak terlampau panjang. Seri yang pertama membahas mengenai normalisasi data, mulai dari anormal data menjadi bentuk normal, misal 1 NFK, 2 NFK, 3 NFK, atau sampai dengan 4 NFK. Ini semua bergantung pada kompleksitas data yang diproses, sampai dengan data terdistribusi normal, dan bisa dilakukan hubungan atau relasi antar tabel. Pada seri kedua akan saya beri contoh praktik bagaimana melakukan operasi relasi antar tabel. Karena pada video sebelum-sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana membuat database dan membuat tabel, jadi nanti tidak akan saya ulangi penjelasannya. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai normalisasi data. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada proses normalisasi data, selalu diuji pada beberapa kondisi. Misal, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau insert, menghapus atau delete, mengubah atau update, dan membaca atau retrieve pada suatu database. Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut, maka relasi tersebut dipecahkan menjadi beberapa tabel lagi, sehingga diperoleh database yang optimal. Proses perancangan database menggunakan normalisasi data dimulai dari dokumen dasar yang dipakai dalam sistem sesuai dengan lingkup sistem yang akan dibuat rancangan database-nya. Sebagai contoh adalah sebuah kartu rencana studi berikut. Bentuk normalisasi. Langkah pertama dalam merancang sebuah database adalah dengan membentuk contoh data tersebut di atas dengan membentuk normalisasi data. Dengan cara mencantumkan semua atribut yang ada apa adanya seperti terlihat berikut ini. Pada relasi di atas adalah dengan menuliskan semua data yang ada yang akan direkam. Data yang double atau tidak perlu ditulis, terlihat baris atau record yang tidak lengkap. Sulit dibayangkan bagaimana bentuk baris yang harus dibentuk untuk merekam data itu. Selanjutnya, kita membentuk bentuk normal pertama atau 1 NF. NF di sini berarti normal form. Suatu tabel dikatakan normal dalam bentuk normal pertama apabila tidak ada baris data yang duplikat atau berulang dalam tabel. Yang kedua, setiap sel memiliki nilai tunggal, artinya tidak ada perulangan. Yang ketiga, data dalam kolom memiliki tipe data yang sejenis. Bentuklah menjadi bentuk normal pertama dengan memisah-misahkan data pada atribut yang tepat dan bernilai atomik. Juga seluruh record atau baris harus lengkap apa adanya. Bentuk relasi adalah flat file. Dengan normal pertama, kita dapat membuat satu tabel yang terdiri dari 11 atribut yaitu NPM, nama mahasiswa, semester, fakultas, program studi, kaprodi, kode MK, SKS, kode dosen, nama dosen, sehingga hasil daripada pembentukan normal pertama atau 1 NF adalah sebagai berikut ini.
Pada normal pertama tersebut masih terjadi banyak kelemahan, terutama pada proses anomali insert, update, dan delete. Insert atau penyisipan artinya kita tidak dapat memasukkan NPM dan nama mahasiswa saja tanpa adanya nama mata kuliah yang diambil. Sehingga mahasiswa baru bisa dimasukkan kalau ada telah mengambil mata kuliah. Yang kedua, deleting atau penghapusan. Bila satu rekod atau baris di atas dihapus, misal mata kuliah multimedia interaktif, maka berakibat pada penghapusan nama dosen Indriati W. Padahal data tersebut masih diperlukan. Lalu, updating atau pengubahan. NPM dan nama mahasiswa terlihat ditulis berkali-kali. Bila nama mahasiswa berubah, maka di setiap baris yang ada harus diubah. Bila tidak, menjadi tidak konsisten. Dari bentuk normal pertama dibentuk normal kedua atau 2NF. Tabel dalam keadaan 2NF, apabila tabel sudah dalam keadaan 1NF, dan semua atribut yang bukan kunci bergantung pada semua kunci dalam tabel. Dengan kata lain, 2NF bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primer dari tiap-tiap relasi tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Melihat permasalahan contoh di atas, maka dapat diambil beberapa kunci kandidat, NPM, kode MK, dan kode dosen. Kunci kandidat tersebut nantinya bisa menjadi kunci primer pada hasil relasi dekomposisi. Dengan melihat normal pertama, kita dapat mendekomposisi menjadi 4 relasi beserta kunci primer yang ada, yaitu relasi mahasiswa berupa NPM, relasi mata kuliah berupa kode mata kuliah, relasi KRS berupa NPM dan kode MK, dan relasi dosen berupa kode dosen. Dengan melihat ketergantungan fungsional atribut-atribut lain terhadap atribut kunci, maka didapatkan 4 relasi tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel mahasiswa dengan atribut NPM, nama mahasiswa, program studi, dan ketua prodi. Yang kedua, tabel mata kuliah dengan atribut kode MK, nama MK, SKS, dan kode dosen. Yang ketiga, tabel dosen dengan atribut kode dosen dan nama dosen. Yang terakhir, tabel KRS dengan atribut NPM, kode MK, dan semester. Selanjutnya, jika data masih belum terdistribusi normal, maka kita membentuk normal ketiga atau normal NF. Jadi, normalisasi ini bergantung pada normal atau tidaknya data yang sudah kita lakukan normalisasi. Misal, jika dari normalisasi pertama sudah berafiliasi normal, maka kita tidak perlu melakukan normal kedua maupun normal ketiga. Bentuk normal ketiga atau 3NF, definisinya adalah yang pertama, bentuk 2NF atau normal kedua. Lalu, atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci utama atau primary key. Pada tabel mahasiswa berikut memenuhi bentuk 2NF tetapi tidak memenuhi bentuk 3NF.
Atribut NPM merupakan kunci primer. Atribut nama mempunyai dependensi fungsional terhadap kunci primer tersebut. Pada relasi di atas, setiap mahasiswa yang mempunyai program studi yang sama, semisal Bagus Miftahudin dan Khotimah, seperti pada contoh berikut ini. Maka nilai program studi dan ketua prodinya juga sama, sehingga menunjukkan adanya dependensi dua atribut tersebut. Tapi manakah yang menentukan apakah program studi bergantung pada ketua prodi atau sebaliknya? Jadi, ketua prodi memiliki dependensi fungsional terhadap program studi. Pada relasi ini menunjukkan bahwa ketua prodi tidak memiliki dependensi secara langsung terhadap kunci primer atau NPM. Dengan kata lain, ketua prodi memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Sehingga untuk memenuhi bentuk 3NF, maka relasi tersebut didekomposisi menjadi dua buah relasi sebagai berikut. Yang pertama, tabel mahasiswa dengan atribut NPM, nama mahasiswa, program studi, dan ketua program studi. Yang kedua, tabel program studi dengan atribut program studi dan ketua prodi. Yang terakhir ditampilkan relasi antar tabel. Di sini ada tabel mahasiswa dengan atribut NPM, nama mahasiswa, program studi, yang memiliki relasi dengan tabel KRS, yaitu kata kunci NPM dimiliki tabel mahasiswa dan juga tabel KRS. Tabel mahasiswa memiliki relasi atau hubungan dengan tabel program studi, karena sama-sama memiliki atribut program studi pada tabel mahasiswa maupun pada tabel program studi. Selanjutnya, tabel KRS memiliki relasi atau tautan dengan tabel mata kuliah, karena sama-sama memiliki atribut kode MK. Selanjutnya, yang terakhir, tabel dosen memiliki relasi dengan tabel mata kuliah, karena keduanya sama-sama memiliki atribut kode dosen. Demikianlah penyampaian dari saya. Untuk mempermudah dalam belajar, bahan pertemuan kali ini saya sertakan pula dalam kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi pada seri pembelajaran berikutnya. Wassalam.